Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya memulai presentasi saya pada hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Emma Dalen Sedatul Ritonga, NPM 200826238, dan saya akan menjelaskan mind map saya pada blok Basic Endocrine and Metabolism. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mind map saya ini dengan judul kelenjar tiroid pada sistem endokrin. Nah, terlebih dahulu, saya akan menjelaskan subjudul yang akan saya paparkan. Yang pertama ada sistem endokrin, kelenjar endokrin, kemudian sekresi kalsitonin, lalu ada juga hormon tiroid dan efek pada tubuh manusia. Lalu, saya juga akan menjelaskan tentang kelainan fungsi tiroid, dan yang terakhir adalah thyroid stimulating hormone atau TSH. Nah, mengawali presentasi saya ini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang kelenjar tiroid. Jadi, sistem endokrin adalah sistem tubuh yang tidak memiliki saluran khusus untuk mengirimkan hormon-hormon yang dihasilkannya. Semua kelenjar endokrin mengeluarkan hormon-hormon ini langsung ke dalam darah. Jadi, hormon-hormon ini kemudian tersebar melalui aliran darah ke sel-sel sasaran yang tersebar di seluruh tubuh. Jadi, tugas utama hormon-hormon ini adalah menjaga homeostasis tubuh, seperti mengatur metabolisme, keseimbangan cairan, siklus tidur, dan reproduksi. Hanya sel-sel target tertentu yang dapat merespon hormon ini karena mereka memiliki reseptor khusus untuk mengikat hormon tersebut. Jadi, kelenjar endokrin ini dibagi menjadi dua kelompok utama, yaitu kelenjar endokrin sentral dan kelenjar endokrin perifer. Jadi, kelenjar endokrin sentral ini meliputi hipotalamus, kelenjar hipofisis, dan kelenjar pineal. Jadi, kelenjar endokrin perifer ini mencakup kelenjar tiroid, kelenjar adrenal, pankreas, endokrin, dan kelenjar paratiroid. Kelenjar tiroid berfungsi untuk mengontrol laju metabolik. Kelenjar adrenal berfungsi untuk menyekresi hormon dalam mempertahankan keseimbangan garam. Jadi, pankreas endokrin menyekresi hormon untuk metabolisme nutrien. Dan kelenjar paratiroid menyekresi hormon yang penting untuk metabolisme kalsium. Kelenjar tiroid merupakan satu-satunya kelenjar yang dapat menyimpan sebagian besar hasil sekresinya. Jadi, di dalam kelenjar tiroid ini juga terdapat parafolikular atau sel C yang menyekresikan kalsitonin. Jadi, kalsitonin ini berperan dalam metabolisme kalsium, tidak berkaitan dengan T4 dan T3. Jadi, sekresi kalsitonin juga bergantung pada tingkat kadar kalsium darah. Komponen dasar untuk membentuk hormon tiroid adalah tirosin dan yodium. Dan kelenjar tiroid berada di atas trakea, tepat di bawah laring, terdiri dari dua lobus yang dihubungkan oleh sebuah struktur yang dinamakan isthmus. Jadi, tiroid ini menyekresikan hormon tiroksin atau tetraiodothyronin atau T4 dan triiodothyronin atau T3. Jadi, hormon T3 dan T4 berperan untuk mengendalikan laju metabolisme. Kelenjar tiroid terdiri dari banyak folikel tiroid dengan diameter yang bervariasi. Jadi, epitelnya ini slavis dan lumen sentral, berisi koloid. Jadi, pada cairan koloid ini terdapat molekul glikoprotein, yaitu tiroglobulin. Jadi, efek yang ditimbulkan dari T3 dan T4 itu ada beberapa, yaitu efek pada laju metabolisme dan produksi panas, yaitu di mana hormon tiroid merupakan regulator penting laju konsumsi oksigen dan pengeluaran energi saat kita beristirahat. Terus peningkatan peningkatan aktivitas metabolik akan membuat produksi panas juga meningkat. Lalu kedua ada efek simpatomimetik, di mana
itu hormon tiroid meningkatkan respon sel target terhadap katekolamin atau epinefrin dan noepinefrin. Terus ketiga, ada efek pada sistem kardiovaskular, di mana ini hormon tiroid dapat membuat kecepatan jantung dan kekuatan kontraksi meningkat yang menyebabkan curah jantung juga ikut meningkat. Lalu yang keempat, ada efek pada pertumbuhan dan sistem saraf, di mana ini menstimulasi growth hormone atau GH dan mempengaruhi perkembangan sistem saraf pusat kita. Jadi produksi, penyimpanan, dan pelepasan hormon tiroid itu melibatkan serangkaian proses kompleks di dalam sel tirosit. Terus proses ini terbagi menjadi ada 2 tahap, yaitu tahap eksokrin dan endokrin, yang dimana keduanya ini terbantu oleh thyroid stimulating hormone atau TSH atau tirotropin. TSH ini berperan dalam merangsang pembentukan dan pelepasan hormon tiroid untuk meningkatkan metabolisme tubuh, di mana proses utama ini meliputi pembentukan triglobulin, penyerapan iodida, iodinasi residu tirosil, pembentukan hormon T3 dan T4, lalu ada endositosis triglobulin, terus beriodium, serta pelepasan hormon T3 dan T4. Jadi di sini juga ada yang namanya kelainan fungsi tiroid, di mana kelainan fungsi tiroid ini dia penyakit endokrin biasanya disebabkan oleh beberapa faktor. Ini termasuk produksi hormon yang tidak mencukupi atau berlebihan, serta resistensi terhadap efek hormon. Jadi penyakit-penyakit ini sangat bergantung pada pengukuran kadar hormon, regulasi, dan metabolit lainnya. Jadi hormon-hormon ini semuanya itu memiliki karakteristik unik, yaitu bekerja secara lambat tetapi spesifik. Itu dihasilkan dalam jumlah sedikit dan tidak diproduksi secara kontinu. Terus ada gangguan fungsi tiroid juga, yang dimana itu adalah salah satu gangguan endokrin yang paling umum terjadi. Gangguan ini terbagi menjadi 2 juga, yaitu hipotiroidisme dan hipertiroidisme, di mana hipotiroidisme ini dapat disebabkan oleh kegagalan primer kelenjar tiroid, defisiensi TSH atau TRH atau thyroid releasing hormone, dan kurangnya asupan yodium dalam makanan. Sedangkan hipertiroidisme itu biasanya disebabkan oleh penyakit Graves yang merupakan penyebab utama dalam kasus ini. Graves ini adalah penyakit autoimun di mana tubuh menghasilkan thyroid stimulating immunoglobulin atau biasanya disebut dengan TSI yang tidak tepat. Mungkin itu saja mind map saya. Mungkin ada salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal ini referensi yang saya gunakan di bawah, teman-teman boleh lihat. Mohon maaf jika saya ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.